Terinspirasi dari cerita rakyat masyarakat Kerala yang melakukan puja di kuil yang terletak di Malanada, yang menempatkan Duryodhana sebagai pemimpin yang mulia, tokoh Mahabharata yang secara terang-terangan melawan tatanan kasta. Terinspirasi dari Mahabharata, karya Maharsi Jaimini, seorang murid Maharsi Abhyasa yang telah lama hilang dan hanya menyisakan Aswatthama Parwa, dan juga kitab Urubangga yang ditulis oleh Pujanggabasa, dan juga sebuah buku yang berjudul Cakra Manggilingan Mahabharata dari sudut pandang para Kurawa. Mahakurawa, karya Anan Nilakantan, kisah Mahabharata yang dilihat dari sudut pandang para Kaurawa dan juga tokoh-tokoh yang selama dianggap jahat seperti Aswatthama dan Sakuni, dan juga Mahabharata dari sudut pandang orang yang terlunta-lunta seperti Karna, Ekalawiya, dan juga Jara. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Mereka bisa menulis apapun yang mereka inginkan, maka yang kalah akan ditampilkan sesuai keinginan sang pemenang. Mahabharata hendaknya dilihat dari berbagai macam sisi, lalu mempertanyakan siapa sesungguhnya pemenang dalam Bharatayuddha. Jika Mahabharata adalah kisah tentang kemenangan Dharma atas Adharma, lalu mengapa dunia justru memasuki Kali Yuga? Mari kita mulai playlist kita yang pertama, Mahakurawa. Hujan deras turun ketika sang senapati memasuki istana. Kesunyian yang mencekam meliputi seluruh wilayah kerajaan Gandhara. Kubangan air membentuk pola-pola aneh berwarna merah darah di kakinya. Kemudian dia membenahi pakaian perangnya sambil sesekali meringis menahan sakit dari luka-luka di sekujur tubuhnya. Tapi tubuhnya yang jangkung dan kokoh itu masih mampu berdiri tegak sambil tetap memegang erat senjata melengkung pedang Bharatawarsha yang telah membantai begitu banyak prajurit dan juga menaklukkan banyak raja, termasuk kerajaan Gandhara pada saat itu. Para prajurit yang tersisa berdiri patuh beberapa langkah jauhnya dari sang pamangku Hastinapura itu. Dia berdiri cemas. Ia menggigil menahan rasa dingin sampai ke sumsum tulangnya. Dia tak terbiasa dengan tanah pegunungan Gandhara yang dingin dan jalur yang selalu ditutupi salju. Karena dia terbiasa tinggal di bantaran sungai Gangga yang luas. Dialah putra Gangadata, Dewa Bharata, kesatria tak tertandingi di tanah Bharatawarsha. Banyak sudah kerajaan yang sudah ditaklukkannya, termasuk hari ini kerajaan kecil Gandhara luluh lantah dalam sekejap. Meskipun demikian Digjaya, hatinya perlahan mulai mengering. Kehidupannya penuh pertempuran. Kadang dia merasa lelah, selalu berjuang untuk orang lain. Dia mulai jenuh dengan kehidupan yang selalu dikelilingi dengan pengkhianatan, siasat, kekuasaan, dan sengketa. Dia benar-benar telah letih dengan semua itu. Dia mati-matian membela ayahnya
hingga bersumpah untuk hidup sebagai wadat selamanya. Dia mati-matian membela negerinya, saudaranya, keponakan-keponakannya. Tapi satu hal yang selalu tidak bisa dia lakukan ialah membela dirinya sendiri. Namun tak ada satupun raja atau pangeran yang mampu menandingi ataupun menantang pemangku Hastinapura itu. Kini, satu lagi kehancuran yang dihadapinya. Kerajaan Gandhara telah luluh lantah di tangannya. Apalagi ketika melihat seorang gadis belia tengah bersembunyi di balik ruangan gelap. Dengan sinar pelita temaram, Bisma dapat melihat gadis itu duduk merumuk dengan sorot mata menghujam lantai. Gadis itu nampak lelah menanti nasibnya kini. "Nak, namaku Gangadata Dewa Barata, pemangku Hastinapura. Mungkin kau pernah mendengar namaku yang lain, yaitu Bisma. Aku datang ke sini untuk melamarmu sebagai istri keponakanku Drestarastra, Pangeran Hastinapura." Bisma berkata sambil menahan rasa jengah dan sakitnya. "Satu lagi wanita yang telah kubuat sengsara. Sumpahku telah menghancurkan seorang putri dari kerajaan Kasi, yaitu Dewi Amba. Dan sudah ada banyak wanita yang harus kuhancurkan hidupnya." Pikiran itu mulai menusuk hati Bisma. Gadis belia itu berusaha menjawab sambil memeluk pangeran muda yang tengah terluka. Sambil menangis, berusaha menenangkan diri. Dia berdiri dan menjawab penuh wibawa. "Aku yakin ayahku Subala telah menerimamu dengan segenap rasa hormat. Tapi aku mohon maaf karena saat ini ayahku tidak ada di istana untuk menyambutmu langsung. Aku Gandari, putri Gandhara, menyambutmu atas namanya." Hati Bisma merasa terhujam. Dia merasa kecil dan kejam di depan seorang gadis yang mampu tetap tenang dan berwibawa meski malapetaka dahsyat tengah menimpanya. Kemudian Gandari melanjutkan kata-katanya. "Bukankah aku tak bisa memilih lagi, Tuan? Bila penguasa Hastinapura telah berkehendak, gadis mana yang akan dicurinya? Lalu apa pilihan kami yang tinggal di pinggir kemaharajaan Bharatawarsha? Kami sudah kalah. Ayah dan kerajaan kami sudah kau taklukkan. Semua sesuai kehendakmu. Kini aku hanyalah tawananmu. Aku akan menuruti keinginanmu menjadi pengantin keponakanmu yang buta." Bisma tak mampu berkata-kata. Dia hanya mampu memandang seorang lelaki remaja yang tak mampu berdiri di samping Gandari karena tubuhnya sudah penuh luka. Darah merah terus mengalir dari bekas luka di kaki kirinya. Ketika Bisma mulai mendekatinya, wajah Gandari memancarkan rasa cemas, takut, dan amarah. Bisma bertanya sambil berjalan perlahan mendekatinya, "Siapakah pemuda ini?" Kemudian Gandari menjawab perlahan, "Dia Sakuni, Pangeran Gandhara. Aku tahu kau pasti akan membunuhnya juga. Bukankah itu dharma kesatria yang harus kau lakukan pada kami, tawanan yang kalah perang? Tapi aku mohon, jangan kau lakukan itu di depan mataku. Dia kakakku. Aku sangat mencintainya. Dialah orang yang rela melakukan segalanya untukku selama ini." Bisma mengusap jenggot panjangnya. Dia merasa malu pada gadis berwibawa yang tengah menderita
atau lelaki remaja yang tergeletak membeku di kakinya. Kata-katanya mulai terasa bergetar. Dia tak akan kubunuh. Kau sangat menyayanginya. Bawalah serta dia ke Hastinapura dulu. Kita sembuhkan luka-lukanya. Gandari mendesah gemetar karena nyawa saudaranya selamat. Bisma masih berdiri memandang keduanya. Sorot mata Sakuni terasa tajam menusuk hulu hati Bisma. Dendam di hatinya telah tergambar sejak saat itu. Ingin sekali rasanya Sakuni meludahi muka Senopati Hastinapura itu. Kemudian mereka bertiga bersama para rombongan Akshauni prajurit kembali ke istana kota gajah yang abadi, ibu kota Bharatawarsha yang tersohor, Hastinapura. Di tengah perjalanan, Bisma sebagai kesatria yang berpengalaman, ia bisa merasakan sorot mata Sakuni yang dipenuhi kebencian dan rasa dendam. Itulah kesalahan terbesar pemangku Hastinapura dalam hidupnya yang panjang.